Lalu kemudian ya Muhammad, wahai Muhammad, dipanggil nama Allah, hei Nabi Muhammad, in angkarul kuffar risalataka, kalau orang-orang kufar Quraisy Mekah mengingkari kenabianmu, fala tertamma, maka jangan sedih kamu jangan sedih Muhammad. Kenapa? Fala tertamma bidzalika ana ashhadu innaka laminal mursalin. Ini dasarnya. Ya, insya Allah materi kita bapak-bapak ini kali kedua saya ke masjid ini ya. Sama aja ya. Jadi tafsir yang kita bahas adalah tafsir Yasin. Saya kira ini penting, kita sering baca Yasin, kita tradisikan, ada perwiritannya, tapi kadang-kadang kita lupa memaknai apa makna di balik ayat-ayat yang kita baca itu. Ini penting sekali, karena cara berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama ta'alluq. Apa bapak-bapak? Ta'alluq itu merasa butuh sama Quran. Karena dia merasa butuh, dia baca. Karena dia baca, lama-lama dia hafal. Ini namanya ta'alluq. Yang kedua tahaqquq. Tahaqquq itu dia tidak sekedar baca, tapi dia fahami. Yang ketiga, puncak berinteraksi sama Quran, namanya takhalluq, berakhlak dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ini yang paling sulit ini. Nah, jadi kita pengen tidak sekedar baca dan hafal, tidak hanya ta'alluq tapi juga tahaqquq. Karena itu DKM bilang, Ustaz, tafsir Yasin aja. Masya Allah. Tiap kapan nih? Tiap Jumat subuh. Emang bisa istiqomah? Insya Allah. Mulai ngaji mah enak pak, istiqomahnya yang ribet. Tapi insya Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum fi man 'indah. Orang yang belajar Al-Quran, termasuk belajar tafsir Al-Quran di rumah Allah, di masjid, Allah akan berikan dia 4 hal. Yang pertama, nazalat alaihim as-sakinah, diberikan ketenangan. Banyak orang yang tidak bisa tenang, rumah besar, mobil besar, istri, tapi tidur tidak bisa nyenyak. Bapak-bapak baru buka Al-Quran tidur, kan enak berarti. Jadi kalau tidak bisa tenang, bacalah Quran, insya Allah tidur. Makasih. Lalu Allah berikan wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat, wa hafafahumul malaikah, dilindungi sama malaikat, zikir, wa dzakarahum fi man 'indah, dan nama kita disebut di sisi Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kita hadirah dulu, wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi, thumma ila jami'i masyayikhina wa abaina, wa ila jami'i ulama wal musannifin, khususan ila hadratin muallif hadha al-kitab Asy-Syaikh Hamadi Zadah qaddasallahu ruhah wa nawwara dharihah. Al-Fatihah. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
pertama, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Udah segitu dulu aja, takut gak cukup waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wal barakati ulumihi fid dharain amin. Qala Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Apa makna dari ayat ini? Sering kita baca nih, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tiba-tiba wa ilaihi turja'un. Apa maknanya? Kan saya rasanya Pak, sekian tahun kita sudah baca tapi kita tak kenal, kita tak ngerti apa yang kita baca. Saya pengen kasih tamsil. Bapak-bapak pernah lihat burung beo? Berat. Pernah saya bertamu di rumah saya punya kenalan, Assalamualaikum. Kaget saya kira suara siapa, ternyata suara burung beo. Jadi burung beo itu dia punya kecerdasan verbal, dia bisa ngomong kayak manusia, bisa nggak? Kalau dilatih. Tapi dia punya kecerdasan verbal, tapi dia bisa berkata-kata, tapi dia tidak punya logika verbal. Assalamualaikum, assalamualaikum, bisa dia kalau dilatih. Tapi kalau ditanya, apa makna assalamualaikum yang kamu baca? Dia paham nggak kira-kira? Kita tidak pengen berislam seperti burung beo. Paham nggak kira-kira? Kita ingin yang kita baca kita tahu. Pernah lihat sirkus Pak? Binatang sirkus? Anak-anak kita demen banget kalau kita bawa ke taman safari, ya. Kalau kita bawa ke Ragunan ada pertunjukannya, ya. Monyet bisa niruin manusia, kadang ikan bisa melompat kayak manusia, macam-macam pertunjukannya. Jangankan anak kita kadang-kadang ikut ngantri Pak biar masuk. Kita senang melihat ada binatang kok kayak manusia, pinter, lucu niruin. Tapi ketika kita tanya, kenapa kamu berdiri? Untuk apa kamu berdiri? Dia bisa jawab nggak kira-kira binatang sirkus? Dia nggak bisa. Dia punya kecerdasan kinestetik, bisa bergerak, tapi dia nggak punya logika kenapa dia harus bergerak. Kita nggak pengen sholat kita seperti sirkus. Allahu Akbar, Allah bisa bergerak, tapi apa makna dari qiyam ini? Apa makna dari i'tidal? Apa makna dari sujud? Nah, itu kita perlu ngaji. Nah, jadi kita ngaji tafsir supaya kita kagak seperti burung beo. Baik, hadhihi suratu makkiyatun. Nah, kita latihan coret-coret, yang ada pulpen dicoret-coret. Oh begini cara bacanya, gitu ya. Besok-besok bawa pulpen Pak ya. Hadhihi suratu makkiyatun. Yasin ini surah yang disebut sebagai surah Makkiyah. Kenapa disebut sebagai surah Makkiyah? Dia turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemarin Muharraman kita ngadain PHBI mengingati hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ayat-ayat sudah banyak turun. Yang turun sebelum periode itu namanya disebut surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah, turun ayat namanya surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Hadhihi suratu makkiyatun wa sababun nuzuliha. Adapun asbabun nuzul surah ini, sabab nuzul ayat-ayat ini apa tuh asbabun nuzul? Apa sih peristiwa yang melatar belakangi ayat ini? Nah, itu ada namanya asbabun nuzul. Tapi perlu dicatat Bapak-bapak, tidak semua ayat dalam Al-Qur'an itu punya asbabun nuzul.
Ada ayat yang punya asbabun nuzul, tapi ada ayat yang nggak punya asbabun nuzul. Kalau semua ayat punya asbabun nuzul, seolah-olah Al-Quran itu diperuntukkan saat itu aja. Dulu itu mah, sekarang kan sudah tidak ada lagi asbabun nuzulnya. Karena itu ada ayat yang punya asbab nuzul, ada yang nggak punya, menunjukkan bahwa Quran itu made in Allah, yang nyiptain Allah, yang nyiptain Quran Allah, bukan keadaan, bukan sababnya, tapi Allah yang punya kalam. Suka-suka Allah mau nurunin pakai sebab atau mau nurunin nggak pakai sebab, itu tergantung Allah. Wasababun nuzuliha, adapun sebab alasan kenapa surah ini turun, apa sebabnya kira-kira? Selama ini kan kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau kita ditanya, kira-kira kenapa sih surah ini diturunkan? Nah, kita dapat jawabannya hari ini. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebab mengapa surah ini diturunkan, annal kuffara qalu, ternyata orang-orang non-muslim Quraisy Mekah saat itu mereka meledek Nabi, ngehina Nabi, ngebully Nabi, ngatain Nabi. Mereka ngomongin Nabi, apa kata mereka? Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Muhammad itu bukan nabi, Muhammad itu bukan rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalib. Muhammad itu gak lebih dari sekedar anak yatim yang disuapin Abu Thalib. Bayangin tuh, ya, kita dikucilin sama masyarakat kita, ya, dibully. Kira-kira sakit ya tuh Pak? Ya, Nabi Muhammad udah dilantik jadi nabi, kata orang dia mah bukan nabi. Ya, nggak mungkin dia nabi, nggak mungkin dia rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalib, dia cuma anak yatim doang. Gimana mungkin dia bisa jadi nabi? Wa ma dhahaba ila al-maktab wa ma ta'allama al-ilma min al-mu'allim. Dia nggak pernah sekolah, dia nggak pernah ke perpustakaan, dia nggak pernah baca buku, dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah melekar, dia nggak pernah talaqi, dia nggak pernah duduk di majelis-majelis ilmu. Dari mana dia tahu ilmu? Bagaimana mungkin dia bisa jadi nabi? Gak mungkin Muhammad jadi nabi. Tuh, begitu kata orang Quraisy Mekah. Jadi menurut standar orang Quraisy Mekah, nabi itu syaratnya kudu sekolah, nabi kudu ngaji, nabi kudu belajar. Dia nggak tahu yang ngajarin nabi itu bukan muallim, bukan ustaz, bukan kiai, tapi yang mengajarkan para nabi siapa? Allah Azza wa Jalla. Mana ayatnya? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan nama-nama. Siapa yang mengajarkan? Allah. Siapa muridnya? Nabi Adam. Apa kurikulum dan materinya? Al-asma, ta'limul asma. Jadi luar biasa Pak. Ibadah yang paling tua, salah satu ibadah yang paling sepuh itu belajar. Ya kan? Betul ya? Salah satu ibadah yang paling sepuh apa? Nuntut ilmu. Kenapa? Dulu Nabi Adam setelah diciptakan, salah satu ibadah yang pertama dikerjakan Nabi Adam apa? Belajar. Yang jadi gurunya siapa? Allah Azza wa Jalla. Oh, Bapak subuh ini Masya Allah, ini enaknya mah tidur pulang, tapi memilih untuk belajar, ini pahalanya luar biasa, luar biasa. Aisyah, ada hadis dalam Riyadhus Shalihin bab taubat, ya. Dalam riwayat itu dikatakan orang yang nuntut ilmu, malaikat mengepakkan sayapnya melindungi orang itu sejak dari dia melangkahkan kaki dari rumah sampai ke tempat
sampai pulang lagi ke rumah. Ini walaupun yang hadir segini, kalau menurut mata batin saya itu kurang lebih ini Pak yang menurut malaikatnya nggak ngeliat Pak. Cukup yakin iman. Ada malaikat namanya malaikat zikir yang 10 yang wajib kita tahu, tapi sebenarnya malaikat banyak. Salah satu malaikat yang job desk-nya dikasih Tuhan, tugasnya selalu nyari majelis zikir. Di mana ada majelis zikir dia datang. Di mana ada majelis zikir, halumu ila hajatikum. Hei teman-teman, sini ada majelis zikir mujahidin nih. Subuh-subuh belajar Yasin. Dia datang tuh. Dia catat nama kita. Dia lapor ke Allah. Ya Allah, ada fulan bin fulan, saya tahu banget nih. Dari tadi malam dia udah siapin sarungnya buat ngaji. Ya Allah, ini ada fulan bin fulan dicatat ya Allah. Dia belajar tafsir Yasin walaupun nyender sambil tidur ya Allah. Tetap dapat pahala. Tidur aja dapat pahala. Apalagi yang melek. Bapak Ibu yang Allah, kita nyantai aja. Gak usah serius-serius banget ya. Kalau Bapak mau selonjoran Bapak silahkan, yang penting kita ngaji. Insya sampai jam berapa ini? 7. Bapak, kita lanjut ya. Jadi Nabi diledek, diolok-olok. Menurut Quraisy Mekah, syarat jadi Nabi kudu belajar dulu di bangku sekolah, berehal. Kalau enggak dia nggak pantas jadi Nabi. Salah, bukan itu standar jadi Nabi. Apa standar jadi Nabi? Nggak ada. Suka-suka Allah, itu jawabannya. Apa standar jadi Nabi? Apakah harus orang kaya? Tidak. Apakah Nabi itu harus begini dan enggak? Suka-suka Allah. Allah yang tahu di mana dan kemana risalahnya Nabi yang itu dia titipkan. Allah yang tahu. Allah yang punya hati. Kalau standarnya adalah belajar baru jadi Nabi, berapa banyak yang pulang dari pengajian ini sebenarnya harus jadi Nabi? Ya, banyak Nabi dari Depok Pak. Ternambah lagi dari mana? Gang Mujahidin habis ngaji Yasin. Kita lanjutkan. Maka setelah Nabi dihina seperti itu, faradallahu ta'ala qaulal kuffar. Apakah Allah tinggal diam Pak nabinya dihina? Apakah Allah tinggal diam nabinya dibully? Kira-kira tinggal diam tidak Allahnya? Halo, masih hidup? Tinggal diam gak Allah? Faradallahu ta'ala, Allah membackup Nabi. Allah mengkanter omongan orang-orang Quraisy Mekah. Gimana cara Allah membela Nabi? Wa anzala hadhihi surata. Allah membela Nabi karena Nabi sudah dihina. Allah membela dengan cara menurunkan surah Yasin ini. Ini sebabnya nih. Jadi surah Yasin diturunkan sebagai bentuk pembelaan Allah terhadap Nabi Muhammad. Itu salah kalau ada orang yang bilang mengamal Yasin tidak ikut sunnah Nabi. Dia baca Yasin, Yasin itu diturunkan untuk membela Nabi. Kita perlu belajar kronologi ayat ini. Apa sebab nuzul dari surah Yasin? Wa anzala hadhihi surata. Allah menurunkan surah Yasin sebagai bentuk pembelaan. Wa syahida bi dzatihi al-jalil ala risalatihi wa nubuwwatihi. Dan Allah bersaksi. Kira-kira kalau ada tersangka masuk ke majelis persidangan untuk membela argumennya, dia perlu saksi. Pak Hakim Ketua, dengan hormat saya sebagai saksi terdakwa. Kira-kira begitu tuh. Ini yang jadi saksi siapa? Allah. Bayangin tuh. Yang jadi saksi siapa? Kira-kira Nabi menang nggak?
Ini bukan saksi ahli lagi, bukan ini. Allah jadi saksi. Kalah orang-orang kufar. Allah menjadi saksi, ya, bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul sebagai Rasul, ya. Faqal, dan Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Perhatikan, ya Muhammad, namanya munada. Munada adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida. Munada ada dua, ada mabni ala ma yurfa'u bihi, ada mu'rab mansub ala ma yunsab bih. Salah satu yang mabni ala ma yurfa'u bihi adalah munada yang mufrad ma'rifah. Apaan ini Ustaz? Ini nahu sorot jadi dikit. Gak boleh bapak-bapak ngomong ya Muhammadun, gak boleh. Tapi ya Muhammadun. Yang benar apa? Bukan ya Muhammadun, tapi ya Muhammadun. Paling cakep diwakofin aja biar gak kelihatan salahnya. Ya Muhammad cakep tuh. Nanti ada lagi namanya munada mudhaf, ya Rasulullah. Bukan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salah. Yang benar ya Rasulullah. Apa bapak? Namanya munada mudhaf, macam-macam. Lalu kemudian ya Muhammad, wahai Muhammad, dipanggil nama Allah. Hei Nabi Muhammad, in angkaral kuffar risalataka, kalau orang-orang kufar Quraisy Mekah mengingkari kenabianmu, fala tertamma, maka jangan sedih kamu jangan sedih Muhammad. Kenapa? Fala tertamma bidzalika ana ashhadu innaka laminal mursalin. Ini dahsyat, nggak ada papan tulis kecil. Innaka laminal mursalin, kata Tuhan begitu. Hei Muhammad, perhatikan kitabnya. In angkarul kuffaru, jika orang-orang yang kufar risalataka, mengingkari kenabian kamu, mereka tidak mengakui kamu sebagai nabi, fala tartamma bidzalika, jangan sedih, jangan galau, jangan gusar. Kenapa? Ana asyhadu innaka laminal mursalin. Memang mereka gak mau ngakuin, dan gak perlu juga mereka ngakuin kamu sebagai nabi. Pengakuan mereka itu gak mahal-mahal banget. Saya nih Allah ngakuin kamu sebagai nabi. Tuh, cakep gak tuh Pak? Ini pelajaran buat kita. Kita pengen diakui di mata manusia atau di sisi Allah? Kalau di mata manusia tidur kagak nyenyak, ada aja salah. Kita buat baik aja diomongin, apalagi buat salah. Betul gak? Udah ke masjid, orang ngomel, dia mah tuaan aja ke masjid, udah kagak pernah salah lagi. Udah ngaji, udah sok suci, ada aja omongan orang. Tuh kalau mata manusia, pengep, sakit telinga, hati sakit. Tapi kalau coba kita beramal karena Allah, bukan karena manusia, hati tenang Pak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, orang yang beramal karena manusia disebut riya. Ciri-cirinya apa? Satu, yang satu kita karena wahdah. Kalau dia sendirian, dia malas. Wa yanshatu idza kana fitnas. Tapi kalau ramai orang, dia getol. Allahu Akbar. Di Quran ada orang bukan main, 1 juz. Ada orang begitu sendiri, beda. Ada orang 1 surah, begitu sendirian di rumah 1 surah juga sih.
Yasin, Sadaqallahul Azim. Nah ini kata Ali, ini ciri-ciri orang yang riya. Mana orangnya? Tunjuk masing-masing diri kita. Apalagi ciri-ciri orang yang riya? Dipuji orang dia semangat, dihina orang dia lemes. Bukan main gaji sedekah cakap bener ahli sedekah nih. Oh besok dia sedekah lagi tuh, ya. Tapi begitu dihina, udah sakit hatinya kecil lagi. Nah, itulah kalau beribadah menurut mata manusia. Coba di sisi Allah, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, semua karena Allah. Makanya sholat itu kenapa yang pertama diucapkan takbir, Allahu Akbar, kok tidak yang lain? Karena Tuhan ingin mendidik ke hati kita, kolbu kita, supaya kita sholat itu lillahi ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Nabi Muhammad dibela, ana asyhadu innaka laminal mursalin Muhammad, in ankara kufar risalataka fala taghtamma bidzalika, ana asyhadu innaka laminal mursalin. Luar biasa. Insyaallah, tabarakallah. Bapak-bapak, ini menarik. Coba tadi kita baca Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tuh, ini kalau dibahas panjangnya nih. Innaka laminal mursalin ini. Innaka sesungguhnya engkau. Ini secara nasor. Innaka sesungguhnya engkau. Inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Yang menjadi isim dari inna adalah dhamir muttasil. Innaka khabarnya laminal mursalina. Artinya ayat itu ingin mengikhbarkan, menginformasikan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad laminal mursalina, bagian dari Nabi. Ini harusnya begini, coba perhatikan. Innaka laminal mursalina. Innaka laminal mursalina. Tuh perhatikan, ini inna ini salah satunya fungsinya namanya harfut taukid. Lamnya juga, mana lam ini? Besok beli spidol merah ya, biar enak nandainnya. Lam di sini namanya juga taukid. Seharusnya ayat ini bunyinya begini, anta, nah, seharusnya bunyi ayat ini, anta minal mursalin Muhammad, kamu tuh nabi. Tuh, harusnya tuh kudunya. Menurut ulama nahu begitu. Kita juga kan, saya juga nggak boleh bilang kuduknya begini. Bukan saya Tuhan, suka-suka Tuhan kan kira-kira begitu. Jadi kira-kira secara nahu ayat ini turun anta laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, anta minal mursalin. Tetapi kalau cuma anta minal mursalina, kamu itu nabi, itu kurang ngecas. Nabi udah dihina, dibully, bukan Muhammad ini sudah dibully, bukan nabi. Turun ayat anta minal mursalin, kamu adalah nabi, itu kurang ngecas. Supaya ngecas, Allah tambahkan satu huruf nih, lam taukid, menunjukkan penegasan. Anta laminal mursalin. Jadinya lakunta minal mursalin. Nah itu jadinya lakunta minal mursalin. Sungguh kamu nabi. Jadi ada kata-kata sungguh. Nabi semangatnya dapat garansi dari Tuhan. Tapi gak cuma itu, berubah lagi, bukan hanya lakunta minal mursalin, ditambah huruf inna, taukid juga. Jadi sebenarnya lakunta minal mursalin,
Sudah, harusnya lamnya ini di awal kalimat Pak, tapi gara-gara ada huruf inna dia ngalah, akhirnya dia melipir ke kiri. Namanya lamul muzakhlaqah. Catat. Lamul muzakhlaqah. Apa lamul muzakhlaqah? Lam taukid, lam yang bermakna penegasan, yang dia melipir, ngalah gara-gara kemasukan huruf yang juga taukid inna. Jadi ada dua huruf di sini yang maknanya taukid. Taukid itu maknanya sungguh-sungguh, benar-benar. Jadi maknanya yang tadinya kamu nabi, berubah lakunta minal mursalin, sungguh-sungguh kamu nabi. Berubah lagi, innaka laminal mursalina, benar-benar sungguh-sungguh kamu nabi. Apa kira-kira? Ini soalnya kita ngaji tafsir kudu ada begininya nih. Kalau enggak enak. Tapi maksud saya bisa keterima nggak nih Pak? Insya Allah. Ini kalau keterima kita baca Yasin, dahsyat Pak. Bapak bayangin, Bapak sudah nyimpen makna ini. Di perwiridan Bapak baca Yasin. Ayo sama-sama pakai makna itu. Install maknanya ketika kita baca 1, 2, 3. Ya wal mur. Terus innaka laminal mur. Beda gak? Dari yang kita dulu gak tahu sama setelah kita tahu. Ternyata ayatnya pendek, maknanya dalam. Innaka laminal mursalin. Masya Allah. Luar biasa kalau kita resapi, ya. Innaka laminal mursalin. Nabi dapat dua garansi, inna dan lam. Innaka laminal mursalin. Lanjut. فلما كانت هذه السورة دالة وشهيدة على رسالته فلا جرم أنها صارت قلب القرآن. فلا جرم إنها صارت قلب القرآن. Jadi kata pengarang kitab ini, jadi ayat atau surah Yasin ini diturunkan Tuhan sebagai syahidah wadalah, dalatan wa syahidatan, sebagai bukti, sebagai saksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Karena itu kata beliau, fala jarab, enggak berlebihan. Kalau kita mengatakan Yasin itu adalah qalbul Quran. Apa arti qalbul Quran? Jantungnya Quran, hatinya Al-Quran. Saya terangkan begini. Nabi dibully sama orang kufar Quraisy Mekah. Sakit hati nggak? Sakit. Dibully Nabi, sedih nggak? Sedih itu letaknya di mana? Sakitnya di sini, gitu kan? Karena ininya yang sakit, diturunkan surah, yang surah itu berfungsi sebagai tasliyah, menghibur Nabi yang hatinya sakit menjadi riya. Bagaimana cara Tuhan menghibur Nabi? Diturunkan surah, Allah berkata, innaka laminal mursalina, biar mereka meledek kamu, jangan sedih. Yang penting ana asyhadu innaka laminal mursalina. Yang penting saya udah ngakuin bahwa engkau sungguh-sungguh benar-benar seorang nabi. Nabi riya, Nabi gembira, Nabi senang. Karena surah ini nyenengin hati Nabi, dia disebut qalbul Quran, jantungnya Quran, hatinya Al-Quran. Karena dia udah nyembuhin hati Nabi. Paham gak sampai sini? Karena itu juga orang yang sakaratul maut dibacain Yasin. Kenapa? Hatinya lagi was-was. Al-Gujum maut mau
datang. Wan nasi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Dia mau dijemput pakai cara nasihat atau nasyitat. Nasihat itu calon mayit yang ditarik paksa nyawanya oleh malaikat. Wan nazi'ati gharqa. Naza'a itu mencabut dengan keras. Gharqa itu sesuatu yang masuk mendalam. Kalau ada paku nempel di tembok, kita pajang foto, satu ketika kita bilang, "Mah, fotonya kita pindahin aja ya. Paku kita ikut cabut, kita geser." Kira-kira nyambutnya pakai lidah atau pakai linggis? Kenapa kata pakai lidah? Yang ada gigi kita Pak kecabut. Kenapa? Karena pakunya masuk ke dalam. Nariknya harus tuh. Namanya naza'a gharqa. Tuh. Orang-orang yang durhaka, malaikat nariknya kagak pelan-pelan. Tarik. Kenapa? Karena hatinya dengan dunia sudah terlampau dalam. Seperti paku yang masuk ke dinding tembok. Untuk nariknya malaikat kudu pakai linggis. Paham gak kira-kira? Paham gak? Makanya dia was-was tuh. Was-was, mati itu was-was. Allah, kita bakal ke sana tuh Pak. Betul. Ini ayah saya lagi sakit nih. Nanti saya minta keredoan doa bapak-bapak, keikhlasan bapak-bapak. Mungkin minggu ini saya sudah pesan tiket pulang dulu ke Medan. Jadi mohon maaf kalau minggu depan seandainya saya masih di Medan, kita libur dulu ngaji. Saya kudu lihat ke orang tua saya, ya, sakit, lumayan agak serius sakitnya, ya, ngomongnya udah kesana terus. Saya jadi kepikiran, saya bilang saya harus pulang. Kita bakal ke sana, Bapak. Kita bakal ke sana. Anak santri sekolahin agama, bapak kaya, cari duit dari Senin sampai Sabtu, jungkir balik, pergi pagi, pulang malam. Anak kagak bisa ngurusin jenazah, sakit Pak. Anak gak tahu cara mandiin ayah, sakit. Anak gak tahu gimana cara nyolatin ayah, sakit Pak. Untuk apa bapak utang-panding pergi cari nafkah? Coba pikirin. Kita sekolahin, gara-gara nyekolahin dia, kita berantem sama orang di tempat kerja. Kita pertaruhkan supaya anak bisa ngaji, bisa sekolah. Nyolatin kita doang, dia kagak punya mental. Ustaz aja, Ustaz, jangan saya jadi imam. Orang disuruh-suruh, kenapa kagak ente anaknya? Tuh, sakit Pak. Sekolahin, ngaji, masukin pesantren. Itu beda nih Pak. Saya ketika ayah saya sakit, manusiawi, sedih. Namanya anak segala sedih. Ayah tiri yang wafat aja kita sedih, apalagi kandung. Tapi beda anak, kalau dia ngaji, dia nyantri, ayahnya sakit, yang dia ingetin apa? Pak, kalau bisa duduk jangan putus. Pak, kalau bisa zikir jangan putus. Pak, qodok sholat. Pak, pasang zikir, mainin zikir. Kita nggak nanya tanah ada berapa. Beda. Yang kita ingetin qodok sholat. Yang kita ingetin zikir jangan putus. Yang ngeledek udah datang belum? Biasa orang sakaratul maut, Pak, ada yang ngeledek Pak. Ada yang ganggu konsentrasi kita tuh. Juga ngeledek kita, ya, supaya kita nggak konsentrasi, akhirnya mati dalam keadaan tidak menyebut Allah. Itu kita ingatin, kita kasih tahu. Talqinin,
Itu anak kalau ngerti agama, coba bayangkan kalau dia nggak ngerti, repot. Yang nalkinin kita siapa? Kita bukan nabi sama rasul, kita bukan nabi. Yang kalimat kita bukan wali juga. Yang kalimat thayyibah itu udah jadi mainan kita sehari-hari, bukan. Ya kan, kita perlu diajarin, ditalkinin. La ilaha illallah. Kita butuh bantuan orang, Pak. Anak kita sibuk. Ternyata udah hitung-hitungan. Ini petakan ini buat ente, ini buat saya. Beribut nih di belakang. Insyaallah. Ini kita bakal ke sana nih, Pak. Ngaji Yasin. Luar biasa. Ini kalau saya lihat masih lama semua di umurnya ya. Jadi nasihat itu dicabut dengan keras. Tapi orang-orang yang beriman, dia dicabut dengan lembut. Wan nasyitati nashta. Saya kasih gambaran. Ini disampaikan oleh Syekh bintu Syatiq, salah seorang mufassirah asal Mesir. Nasyitat itu maknanya kayak tali sepatu. Bapak punya sepatu yang ada talinya, atau futsal, atau kantor, ada talinya enggak? Badminton, ikan mati atau ikan hidup? Ikan hidup. Ngelepasinnya enak enggak? Enak. Tarik aja satu simpul, terurai dia. Kata ulama, orang beriman itu nyawanya dicabut seperti tali sepatu. Ringan aja malaikat, lepas. Beda sama yang mujrim tadi, musuhnya Allah, ditariknya wan nasi'ati gharqa. Bahkan di Quran dikatakan punggungnya dipukul-pukul dulu, disiksa dulu. Ya. Kamu ini di dunia nyembunyiin barang bukti, disiksa. Sekarang barang bukti lebih susah lagi. Wah, ketemu. Tuh, siksa. Allah. Ini kita yang mana nih, Pak? Kira-kira ntar, Pak? Yang nasyitat atau yang nazi'ah? Mudah-mudahan yang nasyitat. Amin ya rabbal. Orang beriman lembut aja, karena dia nggak ngikat hatinya, ngikat mati sama dunia, nggak diikat mati. Jadi cukup diambil satu simpul sama malaikat, ruhnya dua. Tapi yang cinta sama dunia ini, hati-hati, diikat hatinya sama dunia. Dikira istrinya nggak dia tinggal, hartanya nggak dia tinggal, hati-hati. Ini cabut keras. Wan nasi'ati gharqa. Dia ngelawan, nggak mau ruhnya keluar, ditarik sama malaikat. Tuh, jadi kita pasti kesana, Pak. Ya kan? Walaupun yang paling muda saya ini, yang ngajar yang muda dicerita mati lagi. Tapi belum tentu yang muda itu yang terakhir mati. Biasanya begitu. Biasanya. Yang tuaan yang pertama ya, Pak ya. Yang biasa, kita kan ikut yang biasanya. Kalau nggak biasa, kita nggak sesuai adat namanya. Insya Allah, bapak-bapak kita bakal mati, bapak-bapak. Itu harus setiap hari itu mati dulu. Ya. Kata Nabi, kalau anda pengen berkualitas sholatnya, bayangkan itu sholat terakhir anda. Anda sholat zuhur nggak ketemu asar lagi. Anda sholat asar nggak ketemu maghrib lagi. Itulah sholat terakhir. Biar berkualitas Allah, biar punya ruh, biar punya spirit Allah. Nah itu yang begitu sholatnya dia merasa hidupnya masih lama. Sampai jam 6 ya biasanya ya ngajinya. Jam 6 ya. Oke. Ada pertanyaan nggak biasanya di sini? Ada tanya jawab? Kita cukupkan dulu sampai sini, Pak. Tuh, satu ayat ini belum kelar. Ini belum masuk ayatnya dan ini masih asbabun nuzulnya. Ini saya baca cepat. Kalau di Mutmainnah, saya ngajar ini juga. Itu pakai 6
Solo sebaris. Allah Akbar, lama benar nih ikut ngaji. Ya, harus di lama benar. Ya. Tapi roman-romannya kayaknya metodenya saya ganti. Begini aja deh. Disiap bapak-bapaknya. Pada kagak ngerti, kan? Macam apa Ustaz ini ngoceh apa? Padahal enak tuh kalau kita paham, ya kita bisa sambil tikror, ulang-ulangin ngaji dengan sholat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kita sampai jam 6. Kalau tidak ada saya lanjut sampai jam 6. Kalau tidak ada, kalau ada silahkan. Monggo. Ya. Ada pertanyaan? Tadi dibahas sedikit masalah talqin ya. Itu kalau di daerah orang yang meninggal itu biasanya kan pada saat sudah dikubur sudah selesai itu baru ditalqin, apakah si mayat itu bisa mendengar atau bisa menerima itu? Iya, talqin ada dua. Ada talqin sebelum mati, ada talqin sesudah mati. Talqin sebelum mati saat nyawa ingin dicabut. La ilaha illallah. Lihat dulu. Ada nggak tanda-tanda kematian? Banyak tanda-tanda kematian kata para ulama. Kakinya melemas, alisnya melengkung, telurnya, ini testisnya dipegang. Kalau kita punya ayah kita pegang, ini udah lembek bener, nggak ngegantung pak. Ini udah tanda-tanda. Kalau kata orang tua dulu rambutnya diginiin udah nggak, nih, udah nggak bunyi. Ya, coba beginiin semua, ada nggak? Masih ada? Yang nggak punya rambut jangan. Diginiin langsung saya ngomong begitu, ya kan? Banyak, ya kan? Itu kalau udah ada tanda-tanda, tapi jangan tunggu tanda. Begitu dia sakit, kita melihat mulutnya nggak bisa secara mandiri ngomong la ilaha illallah, ngomongnya ngawur. Pernah tuh? Ustaz, ke rumah bentar Ustaz, ini lagi sakarat. Nah, saya ke rumah, dia ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, calon mayitnya ini, dan wajar, itu wajar ya. Tidak semua orang yang ngomel disuruh khotimah juga tanda-tanda, bukan. Itu banyak yang ganggu dia di depan pak. Iya, jin-jin itu. Jadi kita ini latihan doang nih, kita sholat subuh di mujahidin, kita ngaji latihan doang. Finalnya, tandingnya nanti sakaratul maut. Kita menang apa enggak lawan dia? Kalau itu latihan doang ini. Bangun subuh, zikir, sholat sunnah, latihan. Tandingnya apa? Sakaratul maut. Itu jangankan prajurit itu berkotnya iblis langsung hadir supaya kita enggak menang, dia dapat macam-macam. Itu kalau sakaratul maut dia yang datang, tapi sebelum sakaratul maut prajuritnya yang datang ngeledek, ganggu. Nah, kalau orang sudah ngoceh dan lain-lain, sebutin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia udah dia bisa baca la ilaha illallah, la ilaha. Kalau dia udah bisa baca mandiri, nggak usah ditalkinin lagi, biarin dia sendiri ngoceh lagi, atau dia berhenti ngomong lagi la ilaha illallah sampai dia nggak usah pakai Muhammad Rasulullah. Kata para ulama terlalu panjang, karena orang yang sakaratul maut lidahnya kelu nggak bisa panjang-panjang. Karena ada hadis yang mengatakan siapa man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, yang ngomong la ilaha illallah udah dianggap ngomong Muhammad Rasulullah, dia pasti masuk surga. Ya lebih cakep lagi pakai Muhammad Rasulullah, tapi kalau nggak sama la ilaha illallah udah cukup. Nanti begitu dia udah sakaratul maut, udah susah banget ngomong, jangan pakai la ilaha illallah, disingkat, nafinya dibuang, isbatnya dibaca Allah. Jangan pakai la ilaha illallah. Dikhawatirkan begitu dia ngomong la ilaha mati, gak ada Tuhan, dia bilang mati. Ini penting nih. Ini
ngaji biar mati enak namanya. Kita nggak ada yang tahu ya. Penting. Jangan ngomong lagi la ilaha Allah ya Allah, Allah gitu Pak. Talkinin Pak. Pak. Ya. Masalahnya dikit lagi nih. Coba jawab ya. Hari ini kita masih bisa main handphone, main game, main Facebook, main Instagram, WA, lihat story berapa orang yang melihat story saya. Misalkan berapa orang yang melihat, yang nge-like saya. Misalkan kita main, nikmat di main ini. Besok kalau kita udah sakaratul maut, mata udah gak enak, napas udah sesak, pikiran kemana-mana, kira-kira mainan kita adalah saya. Coba, mau mainin apa? Mainin handphone udah gak selera, makan udah gak masuk, minum udah gak buang. Mainin apa kita waktu itu? Cuman satu, zikir. Itu sebabnya orang-orang thariqah, tarekat, apa yang sedang mereka belajar? Latihan ngomong, latihan zikir. Gimana zikir ini bisa jadi mainan? Mainan itu bukan main-main, bukan, maksud saya bisa dinikmati seperti kita main handphone. Dia tahu gimana cara menggunakan zikir itu. Begitu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah pasang zikir. Bayangkan kalau orang tidak punya mainan, dimainin sama setan, itu yang meninggalnya bukan Islam. Nah itu bahayanya. Jadi Pak, dari sekarang cari mainan. Iya benar. Dari sekarang cari mainan. Bukan mancing doang, bukan badminton doang, bukan sepedaan doang, bukan. Itu iya mainan dunia. Cari mainan yang buat kita mati enak, zikir. Itu orang-orang untuk tarekat. Masya Allah, buat apa? Gimana caranya punya mainan ketika mati? Supaya tidak dimainin sama setan. Meskipun lihat-lihat juga, ada tarekat yang mutabaroh, ada tarekat yang kagak bener. Orang belum Ramadan dia udah puasa aja. Lihat-lihat sudah. Nanti baru ada talqin setelah dia mati. Ini namanya talqin bocoran soal tanya jawab. Hai fulan, seandainya malaikat datang bertanya kepadamu, Rabbuka, siapa Tuhanmu, jawablah. Dikasih bocoran soal Pak. Ya penting juga, ya kan, dua-duanya penting. Apakah dia mendengar? Mendengar Pak. Bahkan pendengaran langit itu lebih sensitif di alam barzah ketika dia di alam hidup. Dia ngerti apa yang kita omongin, dia tahu. Dia tahu itu. Anaknya yang mendoakan dia tahu. Ruhnya, ruhnya tahu. Banyak dalilnya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Mutasyaddidun. Nabi Muhammad kan sudah wafat secara fisik, tapi ruhaninya sangat hidup, bahkan lebih hidup daripada ruhani kita. Kalau kita sholawat, Nabi menjawab sholawat itu masih hidup. Ruhaninya lebih hidup dari ruhani kita. Jadi itu ya soal takdir. Saya kira itu ya cukup. Simpan pertanyaannya ya, kita diskusikan di minggu depan. Bapak mohon keikhlasan dan keredoannya para asatidz, para tuan-tuan guru, jamaah mujahidin, saya minta doa bil khusus untuk orang tua saya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, bisa ibadah lagi ya. Dan buat bapak-bapak juga mudah-mudahan sehat, anaknya, istrinya, keluarga yang tercinta, mudah-mudahan kita sehat bisa thalabul ilmi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله لا إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم عليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.